Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuda Mandala Putra, NIM 41419110159. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar satu saya tentang kendali proses yang berjudul Kendali Kontrol PIN ID. Dalam pembahasan, di sini ada satu pengertian tentang PIN ID, yang kedua jenis-jenis controller tentang kontrol PIN ID, yang ketiga adalah karakteristik PIN ID, yang keempat pedoman umumnya, dan yang kelima kesimpulan. Profesional integral derivatif atau yang sering disebut dengan sistem kontrol PIN ID, Profesional Integral Derivative Controller, merupakan controller yang menentukan presisi suatu sistem instrumentasi dengan karakteristik adanya umpan balik pada sistem tersebut atau sering disebut dengan feedback. Nah, sistem kontrol PIN ID terdiri dari 3 macam cara pengaturan, yaitu kontrol V atau profesional, kontrol D, derivatif, dan kontrol I, integral. Dalam perancangan sistem kontrol PIN ID, yang diperlukan adalah pengaturan parameter P, I, atau D, agar tanggapan sinyal keluaran sistem terhadap masukan tertentu sebagaimana yang kita inginkan. Jenis-jenis controller PIN ID. Sistem kontrol PIN ID terdiri dari 3 buah cara pengaturan, yaitu yang pertama kontrol V, profesional, yang kedua kontrol I, integral, dan yang ketiga adalah kontrol D, derivatif. Yang pertama kontrol V. Kontrol V berlaku sebagai gen atau penguat saja tanpa memberikan efek dinamik kepada kinerja controller. Penggunaan kontrol V memiliki berbagai keterbatasan karena sifat kontrol yang tidak dinamik. Walau demikian, dalam aplikasi-aplikasi dasar sederhana kontrol V, ini cukup mampu untuk memperbaiki respon transisi khususnya reset time dan settling time. Yang kedua adalah kontrol I, integral. Kontrol integral adalah konsisten integral. Kontrol I dapat memperbaiki sekaligus menghilangkan respon steady state. Namun, pemilihan kontrol I yang tidak tepat dapat menyebabkan respon transient yang tinggi sehingga dapat menyebabkan ketidakstabilan sistem. Pemilihan kontrol I yang sangat tinggi justru dapat menyebabkan output berosilasi karena menambahkan order sistem. Dan yang terakhir adalah kontrol D, derivatif. Sifat dari kontrol D ini adalah konteks atau kecepatan atau rate dari error. Nah, dengan sifat ini dapat digunakan untuk memperbaiki respon transient dengan memprediksi error yang akan terjadi. Kontrol D hanya berubah saat ada perubahan error, sehingga saat error, statis kontrol ini tidak akan bereaksi. Hal ini pula yang menyebabkan kontrol derivatif tidak dapat dipakai sendiri. Nah, ini adalah karakteristik PIN ID controller. Yang ini adalah respon loop tertutup. Nah, di sini ada 3 macam yang tadi, kontrol profesional, integral, dan derivatif. Kontrol profesional menurunkan reset time, terus meningkatkan overshoot dan perubahan kecil pada settling time, dan menurunkan atau mengurangi steady status error. Untuk kontrol sinyal, controller integral menurunkan reset time, meningkatkan overshoot, meningkatkan settling time, dan mengeliminasi steady status error. Kontrol derivatif merubah kecil reset time, menurunkan overshoot, menurunkan settling time, perubahan kecil pada steady status error. Pedoman umum mendesain PIN ID. 1. Memahami cara kerja sistem.
Yang kedua, mencari model sistem dinamik dalam persamaan diferensial. Yang ketiga, mendapatkan fungsi alih sistem transformasi Laplace. Yang keempat, memberikan aksi pengontrolan dengan menentukan konstanta kontrol P, kontrol I, dan kontrol D. Yang kelima, mengubah fungsi alih yang sudah didapatkan dengan jenis aksi pengontrolan. Yang keenam, menguji sistem dengan sinyal masukan fungsi langka, fungsi undah, dan impuls ke fungsi alih yang baru. Yang ketujuh, melakukan transformasi Laplace balik untuk mendapatkan fungsi dalam kawasan waktu. Yang kedelapan, menggambar tanggapan sistem dalam kawasan waktu. Dan itu adalah ininya. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Ada 3 jenis controller, yaitu proporsional, integral, dan derivatif. Terus yang kedua adalah elemen-elemen pengontrolan P, I, dan D, proporsional, integral, dan derivatif masing-masing secara keseluruhan bertujuan: 1. Mempercepat reaksi sebuah sistem mencapai set point-nya. Yang kedua, menghilangkan offset. Yang ketiga, menghasilkan perubahan awal yang besar dan mengurangi overshoot. Demikian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita bersama. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.